Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan juga teman-teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan pengelolaan kurikulum mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadan Fitria Ramdan, MAG MMPD. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Samania Azkanafilah, Siti Hasma Asubkiyah, Wardatul Ajwa, Wilda Nur Aini Adawiyah, dan juga saya pribadi, Willy Siti Sophia. Baik, kita langsung saja ke poin-poin yang akan kita bahas nantinya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dari pengelolaan kurikulum. Yang kedua, prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Baik, kita langsung saja ke pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan ini berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketatalaksanaan atau tata pimpinan. Pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu jarak yang harus ditempuh. Kurikulum ini adalah semua pengalaman yang diharapkan yang untuk dimiliki oleh peserta didik di bawah bimbingan gurunya. Jadi, pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota dari kelompok 4. Maka dari itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian ini ada lanjutan dari pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Kemudian ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Lingkupan pengelolaan kurikulum meliputi yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang kedua pelaksanaan kurikulum, yang ketiga penilaian kurikulum, yang keempat perbaikan kurikulum, yang kelima kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir ada tahap pengelolaan kurikulum. Kemudian ini ada yang pertama dari ruang lingkup kurikulum, yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses seseorang dalam menentukan arah dan menentukan keputusan untuk diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang berorientasi pada masa depan. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di makalah ada prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Kemudian perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai kegiatan. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum memperoleh kesempatan yang sama, berpusat pada anak, dan pendekatan kemitraan.
Penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari aspek proses dan produk. Kegiatan pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan tugas guru seperti pembagian tugas pembelajaran, pembagian tugas pembina kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, menyusun jadwal pelajaran, menyusun program pelajaran, mengisi daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil belajar, kegiatan di bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam ada tahapan pengelolaan kurikulum. Ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Tahap pelaksanaan yang kedua, tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Tahap pengendalian yang ketiga, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu A. Jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya, B. Pemanfaatan hasil evaluasi. Prinsip dan fungsi pengelolaan pendidikan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam kurikulum: A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam pengelolaan kurikulum. B. Demokratisasi, yaitu pelaksanaan pengelolaan atau manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan pengelolaan atau manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan tersebut memberikan hasil yang berguna dan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. E. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang diterapkan dalam kurikulum. Proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi dari pengelolaan kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan
dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan begitu, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Kesimpulannya, pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidik dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum yaitu perencanaan kurikulum, pelaksanaan penilaian kurikulum, perbaikan kurikulum, kegiatan-kegiatan pengelolaan pendidikan, dan tahapan pengelolaan kurikulum. Terdapat 5 prinsip yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Dan yang terakhir mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Ada beberapa fungsi dari pengelolaan kurikulum yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.